wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lebih dari 90 sahabat Rasulullah yang kita bahas. Mulai dari sahabat-sahabat utama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat Nabi yang lainnya. Teman-teman bisa cek di akun YouTube kami dan silakan nikmati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas dan berusaha untuk mengambil keteladanan, hikmah dan kemuliaan dari sahabat Nabi ini. Dia seorang sahabat Nabi yang pamornya atau kemudian keterkenalannya itu muncul ketika terjadi perang Uhud. Dan demikianlah teman-teman sekalian bahwa seseorang itu memerlukan momentum untuk melejitkan perannya. Dan selalu demikian kalau kita lihat para sahabat juga demikian ada Khalid yang melejitkan pamornya dalam perang Mu'tah misalnya. Kemudian Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah Nah, sahabat Nabi ini justru kepahlawanannya itu muncul pada perang Uhud, di mana saat itu baginda Rasul bersama dengan sekitar 700 prajurit yang tadinya 1000 membela 300 menghadapi tidak kurang dari 3000 tentara kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb pada waktu itu Berkecambuklah perang Uhud di tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal pada waktu itu dengan kekuatan yang sangat tidak seimbang, 700 melawan 3000 Para sejarawan menguraikan bahwa perang Uhud ini 3 babak. Babak pertama, kaum muslimin berhasil mendesak lawan, dan babak kedua, kaum muslimin sempat ditelikung oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, sehingga kaum muslimin banyak yang tewas, Nabi sendiri luka parah. Dan pada babak terakhir, Rasulullah dan kaum muslimin bisa mengendalikan pasukan lagi Nah, pada saat-saat yang tengah genting dan kondisi demikian Rasulullah SAW mengangkat salah satu pedang beliau dan kemudian berseru kepada para sahabat, man yastahiqu bihadzal sayf. Demikian kira-kira sabda Rasul, man yastahiqu hadzal sayf, siapa yang bisa memenuhi hak pedang ini. Di antara sahabat Nabi adalah pemuda yang sedang kita bahas ini. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. 3 kali Nabi berteriak, dan pada akhirnya pedang ini diserahkan kepada sahabat Rasulullah yang dikenal sejak awal dari pasukan perang itu menggunakan ikat kepala merah, dan terkenal sekali dia kelihatan menonjol. Dan karenanya ketika dia mendapatkan pedang Rasulullah, dia segera menyerbu ke depan. Dia dengan tubuhnya yang gagah, dengan ciri khas ikat kepala yang merah, dengan pedang Rasulullah di tangannya, dia menyerbu musuh, membelah pasukan musuh tersebut. Dengan dalam riwayat itu disebutkan yatabakhtar. Yatabakhtar itu artinya dengan sedikit menunjukkan kesombongan dalam tanda kutip Maka Rasul mengatakan bahwa tidak boleh sombong illa fi hadzal mautin, kecuali dalam posisi seperti ini. Jadi innahu atau innaha lamisyatu yubghiduha Allah. Cara jalannya sahabat yang kita bahas ini adalah cara jalan yang tidak disukai Allah illa fi hadzal mautin, kecuali dalam posisi seperti ini Nah, siapakah sahabat Nabi yang sedang kita bahas ini, teman-teman? Dia adalah Abu Dujana. Abu Dujana yang kemudian dalam riwayat dia adalah seorang Ansar. Nama aslinya adalah Simak atau Samak bin Kharsha. Dia masuk Islam sejak awal dan bersama Rasulullah dalam perang Badar 1 tahun sebelum perang Uhud. Dan karirnya, prestasinya kita lihat pada perang Uhud di mana dengan pedangnya yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Dan sebelumnya Nabi berpesan ketika ditanya oleh Abu Dujana ini, ya Rasulullah, lalu apa hak pedang ini? Apa kata Rasulullah SAW? Allah taqtula musliman, jangan engkau gunakan pedang ini untuk membunuh muslim. Wala tafirru bihi kafira. Dan jangan juga kabur dengan pedang ini ketika melihat orang kafir. Jadi ini luar biasa Jadi jangan bunuh orang mukmin muslim, tapi kalau ketemu orang kafir jangan kabur gitu
Dan demikianlah akhirnya Abu Dujana ini, teman-teman sekalian, terus bergerak. Bahkan dalam perang Uhud itu dia saking majunya dia dan menyeruak di antara musuh tersebut, dia berhasil mencapai bagian belakang musuh dan bertemu dengan Hindun binti Utbah yang dengan semangat memberikan orasi, ya, dengan syair-syairnya yang menggugah gitu ya, untuk memprovokasi, memberikan semangat kepada pasukan kafir Quraisy pada waktu itu ya. Nah, kalau dia mau, maka dengan pedang yang diambil dari Rasulullah, dia bisa membunuh Utbah, Hindun binti Utbah ini, wanita ini yang sedang berteriak ya, memprovokasi pasukan agar melawan kaum muslimin ya. Jadi kalau dia bisa, ya, kalau dia mau, dia bisa. Tapi dia nggak mau. Nah, mengapa Abu Dujana ini tidak mau membunuh ya, lawan atau wanita yang sedang memprovokasi pasukannya ini? Nah, kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program Meniti Jalan Orang-Orang Mulia di sekitar Rasulullah SAW. Mengapa Abu Dujana tidak mau membunuh wanita yang telah ya, memprovokasi kafir Quraisy agar menyerang kaum muslimin? Ya, tentu saja ketika ditanya mengapa dia tidak membunuh wanita ini, kata dia, saya tidak ingin ya, mengotori pedang Rasulullah ini dengan darah wanita. Ya, jadi pesan Rasulullah memang tidak disampaikan secara langsung, tapi dia ingin bahwa pedang Rasulullah ini betul-betul membunuh musuh Allah, orang-orang kafir ya, yang laki-laki. Dia tidak ingin membunuh wanita ya. Nah, ini sebuah kepribadian yang luar biasa, dan Abu Dujana ini terus sekalian sesuai dengan karakternya, dia akhirnya tidak pernah absen dari serial perang di masa Rasulullah SAW dan para sahabat ya, dari perang Khandaq ya, berikutnya ada perjanjian Hudaybiyah, ada Khaybar, khususnya sampai baginda Rasulullah SAW wafatnya di tahun 11 Hijriah ya. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ujian yang dialami kaum muslimin berbeda ya. Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah menghadapi ujian-ujian berat. Di satu sisi beliau harus mempertahankan keutuhan kaum muslimin yang pasca wafatnya Rasulullah mengalami sedikit guncangan, dan di sisi lain juga ya, Abu Bakar Siddiq terus harus menyebarkan dakwah. Dua tugas yang sama-sama mulia. Namun dengan prinsipnya, dan Abu Bakar Siddiq siapa yang tidak kenal, dia berhasil mengatasi hal ini ya. Dan di antara kesulitan besar Abu Bakar adalah ketika beliau harus menghadapi para murtad, orang-orang murtad, para pemberontak. Di antara sekian banyak para pemberontak yang sangat kuat itu adalah Musailamah al-Kadzdzab ya. Bergantianlah panglima dikirim ya, untuk memimpin pasukan menaklukkan Musailamah al-Kadzdzab yang bukan hanya mengaku dirinya sebagai nabi, tapi juga memberontak, ingin memisahkan diri dari kaum muslimin dan menyerang kaum muslimin. Sempat dikirim Ikrimah bin Abu Jahal, dan kemudian terakhir kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka berangkatlah Khalid bin Walid dengan pasukan besarnya ya, untuk menaklukkan dan memadamkan pemberontakan Musailamah al-Kadzdzab ya, seorang kepala suku dari kabilah Yamamah ya, Al-Hanafi ya. Nah, dikejar ya, sampailah kemudian mereka terkurung di sebuah hadiqah, sebuah benteng begitu kira-kira, dikepung sekian lama, dan ya, dengan kekuatan kaum muslimin pada akhirnya benteng ini bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wahsy bin Harb yang dulu pernah membunuh Hamzah dalam perang Uhud ya, berhasil menyelesaikan Musailamah al-Kadzdzab ini dengan tombak yang dulu digunakan untuk bunuh Hamzah paman Rasulullah ya. Di manakah Abu Dujana? Teman sekalian, Abu Dujana ikut serta dalam perang ini, dan beliau termasuk orang yang mendapatkan syahadah ya, meninggal syahid dalam Ma'arakat Yamamah, perang Yamamah melawan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Dan bukan beliau sendiri ya, ada ribuan orang meninggal dunia, sehingga pasca perang ini Umar kemudian bahkan mengusulkan kepada Abu Bakar agar ya, mengumpulkan mushaf ya, khawatir para penghafal Quran ini habis dalam medan peperangan. Abu Dujana radhiyallahu anhu ya, meninggal dunia syahid dalam perang ini dengan sepenuh kemuliaan. Dan kalau kita bicara tentang keutamaan sahabat Nabi ini luar biasa ya. Bahkan ada kisah lainnya, walaupun kisah ini bervariasi macam-macam, tapi pada intinya suatu saat di Madinah Al-Munawwarah ketika Rasulullah salat, Abu Dujana ini diperhatikan oleh Nabi, dan ini keutamaan Rasulullah. Ketika melihat Abu Dujana selepas salat, khususnya subuh, setelah salam dia tidak berdoa lagi, tidak berzikir, tapi langsung
pergi begitu saja. Oleh Rasul dipanggil. Ya Abu Dujana, kenapa Anda ketika selesai sholat subuh langsung kabur? Ya, langsung pergi begitu saja. Kata Abu Dujana, ya Rasulullah, saya punya masalah di rumah. Jadi di rumahnya itu dikisahkan ada pohon kurma milik tetangganya yang sebagian buahnya itu jatuh ke rumahnya. Ya. Nah, ketika anak-anaknya bangun, ya, maka pohon-pohon kurma tersebut dipunguti. Nah, kata Abu Dujana, saya tidak pengen ketika anak saya bangun mereka memunguti pohon kurma yang jatuh tersebut, ya, karena bagi dia itu tidak halal. Jadi sebelum mereka bangun, ya, dia harus segera pulang dan memunguti kurma tersebut untuk dikembalikan ke orang. Ya. Nah, ini jadi satu masalah tersendiri bagi Abu Dujana yang sampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mendatangi pemilik kebun tetangga Abu Dujana ini, kemudian menawarkannya, Fulan, bagaimana kalau saya membeli, ya, pohon kurmamu ini dengan sekian atau 100 dalam riwayat, ya, kebun kurma di surga. Nah, ini arti diwakafkan, diinfakkan, ya, bayaran dari surga. Orang ini nggak mau, ya, orang ini tidak mau, ya, sebab dia pengen, berarti di dunia nggak dapat apa-apa, ya. Sampailah berita itu kepada Abu Bakar Siddiq, ya, dan Abu Bakar Siddiq menawar. Kata Abu Bakar Siddiq, bagaimana kalau saya beli pohon ini dan saya ganti dengan 10 batang kurma di Madinah? Nah, dia mau. Maka pada akhirnya kurma tersebut diserahkan kepada Abu Dujana, sehingga sejak saat itu Abu Dujana merasa tenang. Ya, ini kekuatan prinsip, teman-teman sekalian. Bagaimana seorang Abu Dujana ini, ya, tidak mau memberikan makanan yang syubhat. Ini belum tentu haram gitu, ya. Bahkan dalam beberapa mazhab dikatakan ada beberapa pohon yang, ya, buahnya jatuh ditiup angin itu halal. Boleh-boleh saja gitu kan. Di antaranya pohon-pohon yang pohon kecil, misalnya kalau di kampung kita misalnya duku, rambutan jatuh makan nggak masalah gitu, ya. Kecuali durian itu nggak boleh. Tapi dia nggak mau. Ya, dia menganggap itu tidak halal. Jadi ini pelajaran bagi kita terus sekalian, ya. Jadi jangan sampai kita memberi makan anak kita dengan hal-hal yang tidak jelas. Ya, apalagi jelas haramnya. Yang syubhat saja tidak dibolehkan. Ya, jadi kita berusaha untuk mencari, ya, makanan yang full halal. Pastikan, ya, makanan yang kita suapkan kepada istri kita, makanan yang kita berikan ke istri kita, uang yang kita bawa dari tempat kerja kita, pastikan itu halal. Ini pelajaran luar biasa dari Abu Dujana radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa meneladani keberanian Abu Dujana di medan peperangan, semangat, dan satu sisi juga kita bisa meneladani sifat wara dari Abu Dujana ini, insyaallah. Kita bertemu lagi pada kisah yang lain insyaallah bersama saya Habib Adi Bustami dalam program Meniti Jalan Orang-orang Mulia bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.